Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel YouTube Richard Darmawan. Pada video hari ini kita akan membahas saham-saham yang ada di Indonesia secara khusus menggunakan pendekatan analisa teknikal. Yang pertama kita akan bahas tentang IHSG dulu, setelah itu kita akan bahas kurang lebih 4 saham yang kiranya menarik untuk diperhatikan beberapa waktu ke depan. Untuk IHSG hari ini bisa kita lihat bersama ya teman-teman. Ditutup mengalami koreksi tipis 0,48% dengan close di area 6.839. Untuk area support terdekatnya berada di area 6.822, dan kalau ternyata besok terjebol ada potensi menuju ke area 6.787. Dan kalau ternyata besok berhasil mengalami penguatan kembali, resisten terdekat ada di 6.909 dan resisten kedua ada di area 6.953. Sempat kita gambarkan membentuk inverted head and shoulders, tapi sayangnya harus kita tunda sebentar karena setelah false break 2 kali akhirnya mengalami koreksi, dan kita akan tunggu ya teman-teman. Apakah di area support 6822 berhasil bertahan? Karena kalau tidak, ini akan membuat rounding top yang dimana ada potensi mengalami koreksi lanjutan. Jadi kita harus waspada dengan pergerakan IHSG. Ada saatnya naik dan ada saatnya turun. Kita akan pantau untuk area support dan resisten daripada IHSG. Kalau kita lihat data di rti.co.id, hari ini memang pergerakan IHSG cenderung tertekan. Setelah opening sempat ada upaya mengalami kenaikan dengan high di 6.880. Tapi sayangnya setelah itu mengalami penurunan secara konsisten hingga mencetak area low di 6.827 dan closing di area 6.839. Transaksi hari ini cukup besar, 12,195 triliun dengan 232 saham mengalami kenaikan dan 287 diantaranya mengalami penurunan. Yang menarik, setelah beberapa waktu terakhir asing melakukan net buy, hari ini asing melakukan net sell ya di pasar reguler sebesar 729,44 miliar. Sebuah angka yang cukup besar, dan bisa kita lihat sudah 2 hari IHSG mengalami penurunan. Dan bisa kita lihat bersama ya teman-teman, dalam 1 bulan terakhir IHSG mengalami koreksi tipis dari monthly-nya sebesar 0,17%. Dan kalau dari 3 bulanan mengalami koreksi 3,66%. Dan untuk saham pertama yang akan kita bahas pada video hari ini adalah DMMX. DMMX hari ini ditutup mengalami kenaikan yang cukup signifikan ya teman-teman, 9,42%, sebuah angka yang cukup besar dan bisa kita lihat bersama volumenya juga cukup besar, di mana volume besar terakhir itu tercipta pada kenaikan DMMX di tanggal 19 Oktober 2022. Sempat naik kencang pada tahun lalu ya, di sekitar bulan Oktober, walaupun akhirnya mencetak new low kembali. Dan kenaikan hari ini cukup baik dengan resisten terdekat di 1095. Dan kalau misalnya DMMX-nya berhasil breakout, maka ini ada potensi membuat double bottom. Walaupun mungkin terlihat double bottom yang nggak simetris, tapi tidak ada masalah. Untuk target kenaikan double bottomnya, kalau misalnya DMMX berhasil breakout dari 1095, potensinya akan menguji ke kisaran area 1285. Tetapi tentu kita harus menunggu konfirmasi pada perdagangan mendatang.
apakah berhasil melanjutkan kenaikannya atau mengalami koreksi. Kurang lebih dari area closing harus naik sekitar 5% lagi untuk bisa mengkonfirmasi double bottomnya. Untuk area support terdekat dari saham DMMX berada di area 1000. Kita bisa lihat 1000 adalah area psikologis. Jadi kita harap kalau ternyata turun ke 1000, ini bisa kita gunakan sebagai kesempatan untuk buy on weakness. Dengan target ke kisaran 1095. Dan yang menarik juga adalah ketika DMMX mengalami kenaikan, bisa kita lihat di sini saya tandain ada garis ke bawah, dan kalau kita masukkan sebuah indikator yaitu MACD, bisa teman-teman lihat juga bahwa MACD-nya bergerak berlawanan. Indikator yang membuat lower low, harganya membuat lower low dan indikatornya malah membuat higher low. Ini menandakan bahwa secara short term, jangka pendek, harusnya ada perlawanan dari saham DMMX ya teman-teman. Dan kita harapkan mampu mengalami kenaikan kembali. Karena kalau kita lihat dari time frame weekly, sebenarnya DMMX ini sudah cukup lama ya mengalami penurunan. Setelah mencetak all time high ya di area kisaran 3460, itu di kisaran 2021 ya, tepatnya ini di 23 Agustus itu konsisten DMMX mengalami penurunan. Sehingga kalau bisa mengalami kenaikan kembali, ini menjadi sebuah kesempatan yang menarik untuk trading di saham DMMX. Dan untuk saham kedua yang akan kita bahas pada video hari ini adalah BP. BP juga hari ini masuk di urutan top gainers ya teman-teman, dengan kenaikan sebesar 17,11%. Berhasil nge-breakout beberapa area resisten sekaligus, di mana area resisten yang pertama itu ada di kisaran area 158, berhasil di breakout, lalu resisten kedua kurang lebih ada di 167 dan berhasil di breakout. Untuk resisten terdekat ada potensi ngejar area 194, dan kalau misalnya bisa breakout 194, berpotensi membuat pola lanjutan ya teman-teman. Terlihat seperti cup and handle, yang artinya ada potensi untuk melanjutkan penguatannya beberapa waktu ke depan. Dan yang menarik adalah kenaikan hari ini bisa kita lihat bersama, kembali muncul sebuah volume besar ya, setelah sebelumnya ketika turun volumenya cenderung mengecil, di mana ini low-nya sempat nyentuh area 138. Dan yang menarik adalah teman-teman, kalau kita coba tarik garis Fibonacci ya, sebenarnya penurunannya itu sudah melebihi area golden ratio ya, dimana area golden rasionya itu ada di kisaran 154. Kemudian BP ini turun sampai Fibonacci 0,786, dimana tidak closing di bawah area 143. Jadi ini cukup menarik untuk saham BP. Dan kalau kita lihat bersama, ketika mengalami penurunan, BP membentuk sebuah pola yang menarik, yaitu inverted head and shoulders, dimana hari ini langsung di breakout, bahkan harusnya sih ya, ini langsung menyelesaikan target kenaikannya. Kita akan ukur dari area low yang ada di bawah di 138 sampai kisaran 158. Kita letakkan di 158, dan memang ya hari ini sudah berhasil menyelesaikan kenaikannya. High-nya pun ada di area 181. Jadi teman-teman, BP keren banget hari ini naiknya. Dan kalau koreksi, area support terdekat ada di area 167. Ini jelas kesempatan yang menarik untuk buy on weakness. Tapi kalau teman-teman mau tunggu konfirmasi breakout dari 194, itu juga merupakan hal yang baik. Karena artinya ada potensi untuk melanjutkan kenaikan, sudah berhasil breakout area resisten with volume.
Dan yang menarik adalah teman-teman, kalau kita masukkan sebuah indikator MACD dan kita ganti time frame-nya sedikit ke time frame yang lebih kecil, di sini bisa kita lihat bersama ya, ketika harga BP terus mengalami penurunan, tapi ternyata indikatornya memberikan sebuah sinyal yang berbeda. Dan bisa kita lihat bersama ya, dari time frame 1 jam ini ketika naik, kenaikan BP sudah kembali diisi dengan volume. Jadi kalau BP koreksi, sebenarnya ini bisa menjadi kesempatan yang baik untuk kita buy on weakness saham BP. Dan untuk saham ketiga yang akan kita bahas pada video hari ini adalah Bevin. Saham Bevin closing hari ini naik 5% ya teman-teman. Close bertepatan di area resisten. Resisten ini kita tandain di 1150, walaupun hari ini high-nya udah break ya, 1165, dan closingnya juga break. Kita harapkan kenaikan hari ini berhasil dilanjutkan ya untuk saham Bevin. Karena memang Bevin ini sudah berhasil breakout area trendline. Dan kalau misalnya dia breakout juga resisten, ini menjadi sebuah hal yang sangat menarik. Kalau kita lihat di time frame yang lebih besar teman-teman, kita bisa lihat bahwa support kuatnya itu ada di area 1015 ya, sampai 945. Kita gambarkan sebuah garis trendline dan sudah di breakout, bahkan sudah di retest ya, walaupun retestnya tidak sentuh daripada area trendline-nya. Dan yang menarik adalah teman-teman, bahwa BP di time frame weekly terlihat membentuk double bottom. Dan posisinya ada potensi untuk breakout ya. Kalau misalnya BP lanjut breakout, jelas ini sebuah hal yang menarik. Karena artinya BP ada potensi lanjut naik sampai kisaran area 1355. Kalau teman-teman mau buy on weakness, teman-teman bisa gunakan area koreksiannya di mana sampai 1085 ya. 1085 masih cukup menarik untuk BP. Kalau turun sampai 1085 menarik, bahkan kalau dikasih sampai 1000 jelas menarik, walaupun kalau kita lihat dari kondisi sekarang agak sedikit sulit untuk bisa turun sampai area 1000 kembali. Walaupun memang kita tidak pernah tahu pergerakan saham Bevin ke depannya. Maaf kalau ada salah sebut kode saham. Dan resistennya hari ini di breakout, kalau misalnya lanjut naik targetnya ke 1355. Dan kalau menuju ke 1355 tentu harus bisa breakout dulu dari 1320, dan secara jangka panjang ya, harusnya ini bisa jadi double bottom versi besar. Kalau misalnya area daripada 1320-nya di breakout. Jadi jangka panjangnya harusnya Bevin cukup menarik. Kalau dikasih kesempatan koreksi bisa dimanfaatkan untuk buy on weakness dengan support terdekat di 1080. Dan kalau dikasih sampai area 1000 jelas menarik ya teman-teman. Dan untuk saham terakhir yang akan kita bahas hari ini adalah saham kesayangan kita bersama, yaitu Bumi. Saham Bumi hari ini ditutup doji kalau tidak salah. Ya, hari ini ditutup doji dengan open dan close-nya sama. Bisa kita lihat bersama ya, saham Bumi sebelumnya membentuk rounding bottom. Rounding bottomnya dengan resisten di 151 berhasil breakout. Bahkan dalam waktu singkat ya, kurang lebih sekitar 1, 2, 3 hari berhasil menyelesaikan target kenaikan, di mana kita lihat potensinya sampai 170. Walaupun memang opennya langsung di atas, di mana kalau open di atas biasanya berpotensi mengalami penurunan. Jadi untuk area target saham Bumi harusnya udah tercapai, dan saat ini posisinya lagi koreksi. Support terdekat di area 151 sampai 145. Dan kalau misalnya saham Bumi berhasil bertahan di area 145, maka ada potensi untuk Bumi membuat pola lanjutan yang lebih besar
yaitu inverted head and shoulders, di mana ada potensi area sekarang menjadi area right shoulder-nya. Kita memang nggak tahu apakah ini beneran right shoulder atau ternyata ada potensi untuk jebol dan turun ke bawah. Tapi kita bisa gunakan area 145 sebagai kesempatan untuk buy on weakness dengan target terdekat ke 168, dan kalau 168-nya breakout, tentu target berikutnya ke 195 serta ada potensi untuk naik jauh lebih tinggi ya teman-teman. Jadi harusnya bumi menarik kalau bisa bertahan di atas 145. Kalau ternyata 145-nya kembali dijebol, kita akan tunggu kembali di kisaran area 132, 124. Jadi harusnya bumi cukup menarik untuk kita pantau beberapa waktu ke depan ya teman-teman. Silahkan dipantau aja supportnya 151, 145, lalu resisten terdekat 168, kemudian 195. Jadi pada video hari ini kita ada bahas kurang lebih sekitar 4 saham dari DMMX, lalu saham BP, lalu saham Bevin, dan yang terakhir adalah Bumi. Disclaimer on untuk semua saham yang saya sebutkan pada kesempatan hari ini bukan ajakan menjual atau membeli, bukan juga rekomendasi. Silahkan teman-teman lakukan analisa kembali, dan kalau tidak sesuai dengan analisa teman-teman silahkan di skip dan cari saham lainnya. Jangan lupa untuk support channel ini dengan cara like, comment, share, dan juga subscribe. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video ini sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya.